Jadi emang harus mengikuti prosedur dulu. Tapi kalau mengikuti prosedur itu masih belum kelar juga, emang nggak mau, kita harus datang langsung bertanya pada orang yang tepat, jangan ke orang yang salah kayak saya kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Pejuang Karyawan, karena saya juga masih karyawan. Nah teman-teman, sebelumnya saya sudah sharing beberapa video tentang lowongan kerja, tentang job desk dan lain sebagainya. Sekarang saya mau sharing gimana caranya mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan, ya, prosesnya gimana. Mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang tahu ya, cuman beberapa mungkin ada yang belum tahu gimana sih nyairinya, ribet apa enggak. Kalau menurut saya pribadi, dari kemarin 2 minggu yang lalu itu wirawiri buat BPJS itu bisa dibilang lumayan ribet ya. Soalnya apa, harus ngeprint, ada yang kurang, ada yang apalah, ribet lah kayak gitu. Nah, yang perlu kalian ketahui sebelum mencairkan BPJS itu, kalian harus antri dulu ya mendapatkan nomornya, yaitu online. Kalian harus online itu di antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nanti kalian kunjungi websitenya itu, kalian isi formulirnya dari nama, nomor KTP, nomor KPJ, terus nomor HP, nomor lagi, alamat email, terus alamat kantor cabangnya mana, jamnya jam berapa, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Nah nanti kalau kalian sudah masuk, udah berhasil, itu biasanya ada email notifikasi ya. Jadi email notifikasi itu nanti dapatnya kayak gini. Ini nomor antrian kalau kalian sudah berhasil mendaftar online. Ini nomor antriannya ya. Ini saya print biar nanti kalau petugasnya tanya tahu kita sudah antri. Biasanya disuruh ngeprint. Itu kasusnya saya kemarin. Nah, pastikan teman-teman kalau mau daftar online untuk sistem yang sekarang itu dibatasi dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Jadi cuma beberapa jam doang. Jadi kalau kalian lewat dari jam itu, waalaikumsalam, nggak bisa daftar ya. Antriannya banyak. Jadi setelah kalian sholat subuh itu wis mantengin HP kan, jam 6:01 sambil tiktokan, sambil facebookan, sambil nonton Instagram, baru tuh masuk, isi formulir, langsung daftar. Soalnya kalau lebih dari jam itu kalian bakal ditolak. Jadi kalau nanti ada notifikasi di email kalian itu ada barcode-nya kayak gini ya, ingat. Kemudian di bawahnya lagi ada identitas kalian. Nah identitas, kemudian ada syarat-syaratnya yang harus dibawa tuh apa aja. Terus di bawah lagi nanti ada link upload dokumen. Jadi menurut sistem ya, kalau kalian sudah upload dokumen itu tidak perlu datang ke kantor cabang. Ekspektasinya seperti itu, cuman realitanya saya kemarin nggak seperti itu. Saya sudah upload, dapat jadwal tanggal 24 Juli, saya upload tanggal 10 Juli ya. Itu pagi-pagi udah upload tuh tanggal 10 Juli, tapi sampai jadwal tanggal ini nggak ada telepon. Harusnya kalau di sistem itu ada keterangannya, nanti kita bakal ditelepon kalau dokumennya itu sukses ya, diverifikasi, ada telepon video call dari BPJS. Tapi nyatanya saya sampai tanggalnya klaim ini nggak dapet telepon. Saya penasaran, akhirnya saya telepon call center, Pak ini gimana, kok telepon ini belum telepon ya. Ini saya datang ke kantor cabang dulu dan ketemu petugasnya, ibu-ibu security ya, jadi petugas. Nah itu saya nanya, ini kebetulan saya kantor cabangnya BPJS yang depan Presiden University ya, yang di Cikarang. Tadi kalian sering lewat, kalau lewat Jabodetabek situ ya. Di situ saya nanya sama ibu-ibu, itu emang ribet banget ibu-ibu, susah tembusnya ya. Jadi tips saya, kalau semua kalian di kantor cabang Cikarang juga, cari selain yang ibu-ibu petugasnya ya, itu soalnya ribet banget ya. Mending cari yang bapak-bapak itu, soalnya banyak yang mental. Jadi lanjut lagi, saya datang buat ngeklaim
ketemu ibu, saya sudah daftar online nih, saya udah dapat barcode-nya, udah dapat nomornya, kenapa saya belum dapat telepon atau video call verifikasi data dokumen, padahal saya sudah upload tanggal 10 kemarin. Oh nggak bisa mas, harus nunggu dulu telepon. Lah buset bu, ini bentar lagi saya dapat jadwalnya, ini jam 2, saya datang jam setengah 2 ya kan. Nggak bisa mas, masnya besok datang lagi ke sini kalau udah dapat telepon. Kata saya, kok ribet amat bu, kenapa seperti itu? Katanya kalau di sistem itu kalau sudah upload dokumen itu tidak perlu datang ke kantor cabang, tapi sampai sekarang saya belum dapat telepon. Terus mas pokoknya nunggu telepon dulu, nggak bisa, harus itu bla 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 bla, intinya nggak bisa teman-teman. Akhirnya saya naik emosi dan pulang ya, soalnya sebelum saya soalnya ada bapak-bapak juga ribut sama ibu-ibunya itu gara-gara nomor antrian. Ya sudah, daripada saya ikut emosi, saya pulang juga. Nah jeda 1 minggu, tak pikirkan saya mungkin belum ditelepon ya sama petugas BPJS nya. Saya telepon 1 minggu kemudian sama CS, tanya, Pak minta maaf saya mau nanya, ini kenapa saya sampai jeda lebih dari 1 minggu dari jadwal nggak ada telepon dari call center, ini apa ya, dokumen sudah saya upload semua. Jawabannya lebih menjengkelkan apa teman-teman, maaf mas, antrian masnya udah dihapus, bukan dihapus, kadaluarsa, jadi masnya harus ngambil nomor antrian ulang lagi online. Kata saya, lah edan mas, lalu saya udah sesuai prosedur tapi kok suruh ngantri lagi, nggak bisa kayak gitu mas. Iya mas, soalnya di sini di sistem BPJS masnya sudah kadaluarsa nomor antriannya. Lah saya tambah emosi, mau maki-maki juga percuma kan di telepon. Akhirnya saya, oh ya sudahlah, tak coba ngantri lagi. Ternyata kalau mau ngantri lagi itu harus nunggu 30 hari lagi, apa ya, nggak edan. Saya mau maki-maki juga maki-maki siapa kan gitu ya. Ternyata salah satu penyebabnya dokumen kita itu masih nyangkut, belum terverifikasi. Jadi kalau teman-teman udah upload dokumen, nanti ada link tracking di bawah itu, dicek aja di situ, nanti dokumen dalam proses verifikasi. Jadi itu yang bikin nggak bisa daftar online lagi. Jadi kita bingung loh, ini sampai kapan kan seperti itu. Akhirnya jeda berapa hari, udah hampir 1 minggu lebih itu, saya datang lagi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Akhirnya saya tanya lagi sama bapak-bapaknya, ini bukan ibu-ibu. Alhamdulillah dapat petugas yang bapak-bapak itu gampang, orangnya enak. Mas bisa besok datang pagi ke sini sebelum jam 12, bawa persyaratannya yang lengkap semua, yang asli sama yang fotokopi. Jadi persyaratannya apa teman-teman, kalau yang belum tahu ya, ini kakak asli ya sama fotokopi, Pak Klaring asli sama fotokopi ya, terus ini kartu ya, kartu BPJS. Nah pastikan kartu BPJS teman itu ngeprintnya, cetaknya itu yang dari aplikasi yang ada barcode-nya nih, ada barcode-nya ini ya. Kalau yang nggak ada barcode-nya itu ditolak, biasanya harus ada yang barcode dari aplikasi. Kalau dari kantor ada yang nggak ada barcode-nya itu ditolak. Jadi teman-teman harus ngeprint dari aplikasi ya. Terus kemudian foto ya, foto terbaru, kemudian KTP biasa, KTP ya, KTP, kemudian buku rekening, fotokopi sama buku rekening asli ya, ini harus dibawa biar lengkap. Ini fotokopinya, saya udah fotokopi sekalian lah biar nggak bolak-balik. Nah nanti kalau sudah verifikasi di kantor cabang, kalian mendapatkan formulir ya, formulir lagi nih, dikasih formulir ya. Kebetulan saya udah wira-wiri berapa kali dalam sehari, akhirnya saya dapat dengan orang atau petugas yang berbeda seperti ini ya. Nanti kalian mendapatkan formulir kuning sama putih. Kalau yang putih itu yang dibawa sama kantor cabang, yang diserahkan. Kalau ini yang kita bawa pulang seperti itu. Jadi kalian kalau semua mau lewat dari tanggal jadwal, terus belum dapat telepon, udah upload dokumen, kalian tinggal datang aja ke kantor cabang sambil bawa perlengkapannya ini tadi ya, semua dokumen dilengkapin ya. Dari ini juga jangan lupa yang dari aplikasi, terus foto, buku tabungan kakak yang lengkap. Nanti di sana nomor antrian online-nya ditukar sama nomor tempat duduk. Di sana nanti ada nomor tempat duduk. Jadi kalian sambil ngisi formulir yang kuning sama putih tadi, kalian sambil nyatet yang lainnya, mendengarkan. Biasanya ada
ceramah khotbah dari petugas ya, sambil mendengarkan. Nah, nanti di nomornya itu ada nomor HP biasa diselipin kertas ya, nomor HP WA. Nanti di sana buat upload foto, jadi teman-teman sambil ngisi, sambil mendengarkan, sambil ngupload lagi. Kalau semua dokumen semua udah diisi, diupload dokumennya, difoto semua kelengkapan, kartu BPJS, terus KK dan lain sebagainya, diupload. Usahakan fotonya itu yang jelas, jangan buram ya, kalau buram nanti ditolak. Jadi seperti itu. Setelah kalian sudah upload di WA, kalian tinggal nunggu dipanggil sesuai dengan nomor. Soalnya itu nomor itu jangan sampai hilang ya, itu nomor buat tempat duduk kalian interview. Istilah interview tatap muka pakai video, tapi pakai video komputer seperti itu ya. Ada kan di cuplikannya. Nah, nanti di situ kalian di interview harus menjelaskan apa yang ditanya sama petugasnya. Dari semua contoh, Mas coba fotokan apa, diangkat kartu kakaknya, diangkat fotonya, diangkat kartu BPJS-nya, dikasih kamera kayak gini gitu. Kalau semua itu terbaca berarti udah sukses. Ini saya ngambil videonya aja diem-diem, soalnya emang gak boleh ngerekam ya. Kalau saya sepintas doang biar pada tahu di dalam seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi kalian nanti nunggu, biasanya satu antrian 5 orang, antrian ditanya satu. Nah, kalau sudah berhasil, sudah verifikasi sama petugas ya, kalian tinggal bawa ini ya. Udah selesai, meninggalkan meja komputernya tadi, terus menyerahkan dokumen-dokumennya. Soalnya beberapa nanti dokumen ada yang diserahkan petugas pertama kali masuk, terus ada yang dibawa buat interview kita. Nah, itu yang buat interview kita nanti diserahkan lagi ke petugas setelah selesai interviewnya. Jadi kita pulang tinggal membawa ini. Kalau berhasil ini nanti buat ngeklaim kalau semua pencairan dana 2 minggu itu belum masuk. Jadi kalian datang bawa ini, ngeklaim kalau duitnya belum masuk selama 2 minggu atau 14 hari kerja, seperti itu teman-teman. Jadi awal-awal memang agak ribet bagi mereka yang tidak tahu. Ini saya sharing saja. Yang paling penting adalah dokumen harus jelas sesuai prosedur. Terus yang BPJS ini tolong di print teman-teman, dari aplikasi, jangan dari kantor. Kalau dari kantor sudah ada yang sudah dapat yang kayak gini sama, ya udah nggak usah. Tapi kalau lebih pastinya lagi, kalian harus ngeprint lagi dari aplikasi langsung ya, biar lebih pastinya. Soalnya nanti ditanya. Terus buku tabungan jangan lupa, terus kakak pasti ya kan, terus paklaring harus jelas tanggal-tanggalnya. Terus lagi pastikan kalian memilih petugas pelayanan yang di depan itu yang enak, jangan yang dibikin susah. Kayak saya yang pertama kali, ibu-ibu ya kan, itu ribet banget. Bagi teman-teman yang di Cikarang atau kantor cabang yang ngambil yang di Cikarang depan Presiden University, jangan pilih yang ibu-ibu, soalnya dia lebih ribet dari bapak-bapak ya. Pastikan itu. Ini tips dari saya, soalnya saya ngalamin sehari bolak-balik 4 kali buat revisi nggak jelas ya. Cuman kalau yang bapak-bapak itu enak, sebenarnya itu enak. Saya udah ngetes sendiri data yang direvisi sama ibu-ibu sama data asli yang direvisi ibu-ibu, tak kasih ke bapak-bapaknya, itu ternyata nggak direvisi ya. Istilahnya yang satu ya bukan menjelekkan ya, ini saya sharing aja, ternyata yang satu itu mempersulit, yang satunya mempermudah. Jadi seperti itu. Saya ini cuma sharing aja berdasarkan pengalaman seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa saya sharing, pengalaman saya sendiri mencairkan dana BPJS dari kantor lama saya dari abad kemarin. Penasaran aja kenapa kok susah, ternyata emang susah-susah gampang ya, apalagi kita yang baru pertama kali mencairkan dana BPJS-nya. Jadi emang harus mengikuti prosedur dulu. Tapi kalau mengikuti prosedur itu masih belum kelar juga, emang nggak mau, kita harus datang langsung bertanya pada orang yang tepat, jangan ke orang yang salah kayak saya kemarin. Udah ketemu yang salah, mondar mandir, bayar bensin, parkir, ampun dah ribet ya. Pastikan cari orang yang tepat teman-teman. Jadi kalian tinggal nunggu saja pencairan dana ya. Pokoknya kalau sudah berhasil kalian tinggal bawa ini kertas kuning 2 ini ya, seperti itu.
Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti bisa saya bantu jawabnya ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung mau mencairkan dana BPJS ya. Kalau kalian suka, silahkan like-nya, subscribe-nya, atau share ke teman-teman yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya sudahlah, terus biasa lah ya. Kalau yang belum tahu saja ya. Terima kasih sudah menonton ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.